Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Yunida Eva Susanti, salah satu pendidik di sekolah kalian. Saya tinggal di Pemanggilan dekat Tabe Indah, Natan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang saya punya tentang cara belajar yang efektif atau cara belajar yang baik. Pada kesempatan ini, yang akan saya sampaikan, yang akan kita bahas bersama, bukan hanya mengenai belajar yang sifatnya formal, menghitung, membaca, mengerjakan tugas, tetapi belajar secara keseluruhan. Karena pada hakikatnya, belajar itu bisa kapan saja, bisa kepada siapa saja. Karena belajar itu sepanjang waktu, sepanjang usia. Yang perlu kita rancang atau kita persiapkan adalah kegiatan kita mulai dari tidur sampai bangun pagi, atau kebalikannya, mulai dari bangun pagi sampai kita tidur kembali. Itulah kegiatan belajar. Setiap saat, setiap kegiatan kita adalah belajar berbakti kepada orang tua, belajar memperbaiki diri, belajar memperbaiki sikap, dan belajar untuk menjadi lebih baik. Untuk dapat belajar dengan baik, tentunya kita membutuhkan beberapa persiapan. Persiapan untuk belajar. Yang pertama, adanya jadwal pelajaran yang ditempel dengan tempat peletakan buku. Kenapa nggak boleh jauh-jauh? Karena nanti akan menyusun jadwal pelajaran. Kalau jadwal itu jauh, akan menyita waktu dan takutnya tidak sesuai. Kemudian yang kedua, jumlah buku tulis yang sesuai dengan pelajaran yang ada. Buku tulis yang kalian persiapkan diharapkan tidak terlalu tipis. Gunakan buku yang tebal, misalnya isi 58 atau isi 78. Kenapa demikian? Karena buku itu tidak hanya digunakan ketika kalian kelas 7, tetapi juga bisa digunakan ketika kelas 8 dan kelas 9 kalau tidak habis. Kemudian di buku tersebut kalian sampul dan tuliskan kata-kata mutiara, kata-kata motivasi yang bisa membangkitkan semangat belajar kalian. Misalnya, ada tulisan seperti ini di sampulnya ya, atau di bagian dalam. Siapapun dia, kalau dia tidak bisa menghargai orang lain, dia tidak akan pernah dihargai. Atau yang lebih keren lagi nih, yang lagi booming, lupakan pacaran untuk sekolah dan lain-lain. Kemudian siapkan juga yang ketiga adalah alat tulis berupa pena, pensil, penggaris, penghapus, peruncing, dan lain-lain. Alat-alat ini tidak saling meminjam, jadi secara pribadi kita harus menyiapkannya. Kemudian yang keempat, ukuran tas sekolah yang sesuai. Tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Tidak terlalu kecil, karena kamu ke sekolah bawa buku, bukan mau mejeng kemal sehingga tasnya kecil. Tidak juga mau kabur dari rumah sehingga tasnya tas ransel yang terlalu besar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah buku catatan kecil untuk mencatat daftar tugas-tugas apa saja yang diberikan oleh guru. Jadi ketika di sekolah, ini bisa juga menjadi buram atau kertas coret-coretan. Sehingga apapun yang diberikan oleh guru, yang disampaikan oleh guru yang tidak ada di dalam buku kalian, bisa dilihat kembali di kertas catatan kecil ini. Demikian persiapannya, baru kita akan memasuki hal-hal yang bisa kita lakukan dari pagi sampai tidur kembali sebagai ritual atau sebagai kegiatan yang merupakan belajar secara utuh. Jika persiapan semuanya sudah siap, berarti Ananda semua memang sudah siap untuk berjuang menyongsong masa depan yang lebih baik. Sekarang kita membagi waktu dalam 24 jam sehari untuk action, untuk berjuang menyongsong masa depan dengan kegiatan yang menyenangkan. Kita masuki
Kegiatan ini dibagi yang pertama persiapan di rumah, kemudian kegiatan di sekolah, dan belajar lagi di rumah. Yang pertama, untuk persiapan di rumah, bangun pagi sebelum azan subuh. Mengapa ini harus ditekankan sebelum azan subuh? Karena Ananda semua harus menghadap kepada Yang Maha Kuasa, dalam arti bagi yang Islam, sholat subuh. Sebelum sholat subuh tentu saja aktivitas bersuci. Di kamar mandi, sikat gigi, cuci muka. Jika memang terbiasa mandi subuh, silahkan mandi. Kemudian sholat subuh dilanjut dengan membaca Al-Quran minimal 1 ayat. Ini harus ya nak ya. Sebisanya diusahakan kita mengaji setiap hari. Dilanjut dengan kegiatan membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini beragam sifatnya. Ananda bisa mengambil beberapa bagian, misalnya yang sederhana saja, menyapu. Apakah menyapu di dalam rumah? Mungkin juga bisa menyapu di halaman. Bisa mencuci piring jika memang ketika malam hari tadi piring belum dicuci. Atau memberi makan ternak, ayam, bebek, dan lain-lain. Atau juga jika punya ikan, memberi makan ikan. Atau kucing kesayanganmu, silahkan diberi makan. Silahkan dipilih kalau ini mana yang kira-kira sesuai dengan waktu yang tersedia. Jangan lupa berikutnya kalian harus sarapan. Nah, ini harus, karena jangan sampai keluar rumah dalam kondisi perut kosong. Walaupun hanya segelas teh dengan pisang goreng atau mungkin roti, jadi bagi yang nggak biasa makan nasi. Kalau yang biasa makan nasi, silahkan makan nasi sarapan pagi. Kemudian persiapkan juga sedikit bekal, minimal air putih ya, air minum. Pukul 6 sampai pukul 7 itu waktunya Anda berangkat ke sekolah. Ini relatif ya, fleksibel tergantung lokasi rumah masing-masing. Jika memang kamu jauh, berarti mulai jam 6 sudah harus berangkat. Mungkin 6.30 bagi yang ukurannya sedang jaraknya. Bisa juga jam 7 jika memang kamu hanya di sebelah sekolah tinggalnya. Kita lanjut dengan kegiatan yang berikutnya, yaitu kegiatan di sekolah. Di sekolah kalian itu dimulai dari pukul 7.15 dengan apel pagi. Mungkin sampai 12.45 karena langsung sholat zuhur dulu. Selama di sekolah tidak hanya belajar formal ya anak-anak, tapi juga tadarus Al-Quran pada awal pembelajaran, kemudian ketika istirahat sholat duha, dan ditutup dengan sholat zuhur berjamaah di masjid kita. Berarti setelah itu Ananda kembali ke rumah. Tiba di rumah itu sekitar 12.45 atau jam 13. Langsung saja untuk menjaga kebersihan, lepaskan semua yang kalian pakai ketika ke sekolah. Jadi sepatu, kemudian baju segera ditaruh di kamar mandi untuk dicuci, mengingat masa sekarang ini adanya pandemi COVID-19. Takutnya kalian keluar rumah dan membawa virus itu pulang ke rumah. Jadi jangan sampai terjadi, mohon jaga kebersihan. Setelah itu Ananda silakan makan siang, istirahat sejenak sampai pukul 14.30. Setelah itu Ananda belajar. Buka tas kalian, lihat di buku catatan kecil, lihat di buku adakah tugas-tugas atau PR yang harus segera dikerjakan. Jangan menunggu. Misalnya tugas saat itu adalah PR matematika. Jadwal matematika adalah 3 hari lagi. Jangan menunggu 3 hari baru dikerjakan. Saat itu harus segera dikerjakan. Nah, bagaimana sistem belajar yang efektif itu? Ananda bisa simak dari video dengan Mbak Cantik berikut ini. Hai semua, apa kabar? Hari ini aku mau berbagi beberapa tips belajar yang bisa kamu gunakan supaya kamu bisa belajar dengan lebih efektif. Oke, langsung saja kita mulai.
Cari tempat yang nyaman untuk belajar. Waktu aku sekolah dulu, aku biasanya belajar di meja belajar di kamar atau di perpustakaan. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut mengenai cara membuat ruang belajar yang baik, kamu bisa menonton video aku tentang topik tersebut dan linknya ada di deskripsi di bawah. Tapi videonya dalam bahasa Inggris ya, soalnya ada di channel utama aku. Singkirkan semua hal yang bisa mengganggu kamu belajar. Matikan semua gadget seperti handphone, TV, dan laptop kamu. Taruh handphone kamu jauh-jauh dari jangkauan supaya kamu nggak tergoda untuk memainkannya. Kamu bisa menaruhnya di lemari atau kamu titipin aja ke orang tua kamu selama kamu belajar. Pastikan perut kamu dalam keadaan terisi sebelum kamu mulai belajar. Karena kalau kamu lapar, kamu nggak akan bisa mencerna informasi dengan baik. Pastikan kamu udah istirahat cukup sebelum kamu belajar. Kalau kamu masih merasa ngantuk, padahal istirahat kamu udah cukup, kamu bisa cuci muka kamu aja biar segar, atau kamu coba aja olahraga di tempat, misalnya lompat-lompat kah, stretching, atau jogging, supaya darah kamu terpompa lebih cepat dan kamu menjadi lebih segar. Belajarlah di waktu yang efektif buat kamu. Biasanya kamu lebih konsentrasi di pagi hari, siang hari, atau malam hari sih? Kalau aku pribadi, biasanya aku bisa belajar lebih efektif di malam hari, sebelum dan sesudah makan malam. Metode belajar visual. Cara belajar secara visual yang pertama adalah dengan menggunakan mind map. Secara singkat, mind map adalah peta pikiran yang berisi gambar dan tulisan. Karena isinya kata kunci dan gambar-gambar berwarna, mind map jadi lebih mudah untuk dihafal dibandingkan kalau kamu baca buku biasa. Karena kalau di buku biasa kan isinya kebanyakan tulisan dan sedikit gambar. Aku juga udah pernah membahas tentang mind map di video aku yang lain. Kamu bisa nonton videonya setelah kamu nonton video ini, dan linknya ada di deskripsi di bawah. Tonton video tutorial. Biasanya kita bisa lebih mengerti kalau kita nonton atau dengar penjelasan orang dibandingkan kalau kita baca bukunya sendiri. Kalau misalnya kamu nonton video tutorial dan kamu masih nggak ngerti, apa sih yang dijelasin? Kamu bisa rewind aja videonya, terus kamu nonton berulang-ulang sampai akhirnya kamu ngerti. Tandain info-info penting di buku kamu pakai stabilo. Sebaiknya kamu tandain kata kuncinya aja. Jangan semua kalimat kamu tandain karena percuma jadinya. Nanti kata kunci yang udah kamu tandain bisa kamu masukin ke dalam mind map kamu atau ke dalam rangkuman kamu. Jauh lebih berguna menghafal kata kunci dan definisinya dibanding kamu mencoba menghafal satu buku, karena itu percuma dan buang-buang waktu aja. Cara belajar auditori. Dulu pas aku SKS di zaman aku kuliah, jangan ditiru ya. Biasanya aku belajar dengan cara aku baca rangkuman pelajaran aku dengan lisan, terus aku rekam. Nanti rekamannya itu aku masukin iPod, terus aku dengerin deh berkali-kali sampai aku hafal. Biasanya aku rekam suaraku di aplikasi GarageBand di laptop. Kamu juga bisa pakai software yang gratis seperti Audacity, atau kamu rekam aja pakai voice recorder di handphone kamu. Pastikan kamu pakai intonasi yang baik pas kamu rekaman, karena kalau kamu pakai suara yang datar, nantinya kamu akan bosen sendiri dengerin rekaman kamu. Terus setelah aku rekam di GarageBand, aku masukin deh hasil rekaman itu ke handphone atau ke iPodku, supaya bisa aku dengerin kapanpun aku bisa, tanpa harus bawa-bawa buku kemana-mana. Cara belajar kinestetik. Buat rangkuman dari apa yang udah kamu pelajari. Dengan kamu menulis poin-poin penting dari apa yang udah kamu baca, kamu akan jadi lebih bisa menghafal dan mengerti apa yang udah kamu pelajari, dibandingkan kalau kamu cuma baca buku kamu sekali dua kali terus kamu taruh di bukunya. Kerjakan latihan yang ada di buku kamu. Kalau misalnya kamu merasa latihan di buku nggak cukup, kamu bisa coba browsing latihan-latihan soal yang lain di internet, atau kamu coba aja karang soal sendiri. Kira-kira soal seperti apa sih yang akan keluar di ujian? Mengerjakan latihan merupakan cara yang penting untuk mengetes kamu tuh sebenarnya udah paham betul belum sih apa yang udah kamu pelajari dari tadi. Gunakan flashcard. Dengan menggunakan flashcard, otomatis kamu menggunakan 3 cara belajar yang sudah kita bahas sebelumnya. Kamu tulis kata kunci dan definisinya, kamu baca ulang, terus kamu dikte berkali-kali sampai kamu hafal. Dengan menggunakan flashcards, kamu bisa menghafal pelajaran kamu dengan lebih cepat. Nah, biasanya orang berpikir bahwa kita tuh cuma bisa pakai satu cara belajar, antara visual kah, auditory kah, atau kinestetik kah. Tapi menurut aku, cara belajar itu harus disesuaikan juga dengan pelajarannya. Misalnya kita belajar matematika, gak mungkin kan kita pakai mind map atau kita dikte rumusnya pakai voice recorder. Untuk belajar matematika, kita harus pakai cara kinestetik, yaitu kita kerjain latihan soalnya sampai kita betul-betul paham. Jadi sesuaikan juga ya metode belajar dengan mata pelajarannya. Tips tambahan, jangan multitasking. Banyak orang merasa bahwa mereka ahli dalam multitasking dan mereka sanggup belajar sambil mengerjakan hal lain seperti nonton TV,
chatting, browsing, dan lain-lain. Padahal kalau dibandingkan, hasil belajar ketika kamu fokus dan ketika kamu multitasking pasti berbeda. Karena ketika kita multitasking, kita nggak bisa konsentrasi penuh terhadap apa yang kita pelajari. Jadi informasi yang masuk ke otak itu setengah-setengah. Jadi pastikan ketika kamu belajar, jangan sambil mengerjakan hal-hal yang lain. Belajar ya belajar, main ya main. Istirahatlah di saat kamu merasa lelah. Kalau kamu capek, kamu nggak akan bisa belajar dengan efektif. Tapi jangan sampai kamu keliru antara capek beneran dan capek karena bosan. Pastikan kamu istirahat ketika kamu capek beneran dan bukan karena kamu bosan. Kamu juga bisa coba belajar pakai teknik Pomodoro. Caranya, pertama kamu tentukan tugas apa yang ingin kamu kerjakan. Misalnya kamu ingin selesaiin baca satu bab di buku kamu. Terus kamu pasang timer selama 25 menit. Nah, kamu baca tuh buku kamu sampai alarm kamu bunyi. Habis itu, kamu istirahat selama 5 menit. Setelah istirahat, kamu pasang lagi timer baru selama 25 menit dan kamu lanjutin baca bab satunya. Kamu bisa ulangi siklus ini sebanyak yang kamu mau sampai akhirnya kamu selesai membaca bab satu itu. Setiap 4 siklus, kamu harus ambil waktu istirahat yang lebih lama, selama 15-30 menit. Jadi, misalnya kamu udah baca buku, istirahat, baca buku, istirahat, baca buku, istirahat, baca buku. Nah, istirahat kamu yang selanjutnya itu 15-30 menit, bukan 5 menit. Baru deh tahap selanjutnya balik ke awal lagi. Oke, jadi itu aja tips yang bisa aku bagikan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau kalian punya tips lain, tulis aja di komen di bawah supaya kita bisa saling berbagi. Makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan juga channel utama aku @raffi. Dan jangan lupa juga untuk follow aku di Instagram dan Twitter juga @raffi. Itulah videonya. Ananda mudah-mudahan paham. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan diri kita, dengan diri di luar kita, segala sesuatunya harus benar-benar dicermati agar kita mendapat hasil yang maksimal. Jeda, sholat asar, kemudian belajar lagi. Jadi kita tidak membutuhkan waktu belajar yang terlalu panjang, cukup pendek-pendek saja asal memang benar-benar belajar. Lanjutkan lagi setelah belajar adalah membantu orang tua. Mungkin ini sudah mulai sore, sudah sampai pukul 17, maksudnya sudah menjelang maghrib. Kita bantu orang tua, lihat di belakang, nasi ada tidak, air minum ada tidak, jika tidak ada ya memasak gitu ya, yang sederhana saja. Tanyakan kepada ibu, apa lauk kita sore ini, jika memang di situ belum tersedia lauk pauknya. Jika itu semua sudah selesai, silahkan mandi dan persiapan sholat maghrib. Setelah itu membaca Al-Quran, jangan lupa minimal 1 ayat. Syukur kalau bisa sampai 3 halaman. Kemudian makan malam, sholat isya, dan kita lanjut dengan belajar lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam. Ini fleksibel ya nak ya. Jika memang tadi sudah selesai semua di siang hari, ya berarti malam ini cukup setengah jam saja. Kita bisa lanjut dengan membuka HP. Ya ini kan hiburan untukmu ya nak ya. Menonton TV itu juga hiburan untukmu. Jadi hidup kita harus lengkap. Yang serius ada, yang menyenangkan, yang sifatnya untuk menambah pengetahuan melalui media juga silahkan. Lanjut sampai maksimal jam 10 malam. Ingat ya nak ya, jangan lebih dari jam 10 malam. Kalau lebih dari jam 10 malam akan terganggu waktu bangun tidurmu nanti, pasti kesiangan. Jadi kalau kamu tidur sebelum jam 10 malam, insya Allah ketika menjelang azan subuh tanpa alarm kamu akan terbangun dengan sendirinya. Karena tubuh kita sudah cukup beristirahat, siap aktivitas kembali. Jangan lupa sebelum tidur berdoa. Jadi mungkin bismika Allahumma ahya wa bismika amut ditambah dengan ayat kursi, Al-Fatihah, bacaan Nas dan Al-Ikhlas. Insya Allah setelah semuanya selesai kamu akan tertidur dengan nyenyak. Bawalah cita-citamu dalam mimpi dan wujudkanlah esok hari. Selamat berjuang guys, semoga sukses dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.